Selamat pagi, Bu Suci. Selamat pagi, Pak David. Bu Suci, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Oh iya, silakan Pak David. Monggo. Ada apa ini, Pak David? Iya, Bu Suci, terima kasih. Begini, Bu Suci, sebenarnya saya ingin sedikit bercerita tentang apa yang sudah saya kerjakan tadi saat pembelajaran di kelas saya. Oh iya, siap Pak David. Ada apa nih? Sepertinya kok kayak lesu gitu, Pak. Ada masalah apa nih? Iya, ini Bu Suci. Jadi, tadi saat saya melaksanakan kegiatan pembelajaran saya, di kelas saya itu saya amati anak-anak saya itu kurang kondusif, Bu Suci. Dalam pengelolaan kelas saya itu sepertinya kurang berjalan dengan baik. Oh iya, iya Pak David ya. Oh, tadi Pak David itu dapat masalah ya tadi di pembelajarannya itu anak-anaknya kurang kondusif gitu ya Pak David. Nah, apa ini yang bisa saya bantu Pak David? Begini Bu Suci. Saya itu ingin sedikit meningkatkan tentang kompetensi saya terkait dalam pengelolaan kelas saya, agar kelas saya itu bisa menjadi lebih kondusif. Jadi, anak-anak saya itu biar bisa melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu dengan efektif gitu loh, Bu Suci. Oh, begitu ya Pak David ya. Jadi kira-kira ini tujuannya Pak David itu pengen meningkatkan kompetensinya Pak David ya sebagai guru ya. Iya, Bu Suci. Nah, Selain itu, saya juga ingin membuat kelas saya itu agar bisa terlihat lebih menyenangkan begitu loh, Bu. Jadi anak-anak itu biar tidak kelihatan lemas, lesu, letih gitu, Bu Suci. oh iya, jadi tujuannya Pak David tadi pengen meningkatkan kompetensinya itu supaya bisa menciptakan kelasnya itu kondusif dan juga menyenangkan gitu ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu ini Iya. dari Pak David itu sebelumnya ini sudah melakukan apa untuk mencapai tujuan Pak David tersebut? Oh iya, Bu Suci. Sebelumnya itu saya sudah merencanakan dan menyusun dalam kegiatan pembelajaran saya itu saya tuangkan dalam rencana pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran. Saya juga sudah menggunakan berbagai jenis metode pembelajaran maupun media pembelajaran yang menurut saya sudah bervariasi. Tetapi dari pengamatan saya, itu sepertinya belum begitu efektif untuk mengelola anak-anak didik saya agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, Bu. Kira-kira kenapa ya, Bu ya? Oh, begitu. Jadi menurut Pak David tadi karena kurang kondusif tadi ya Pak ya, jadi kurang efektif metode yang sudah David lakukan. Nah, jadi kita di sini cari tahu dulu Iya, Bu. bersama ya Pak David, adakah hambatan atau tantangan yang Pak David hadapi saat melaksanakan pembelajaran tersebut? Oh, kalau berkaitan dengan hambatan dan tantangan ya sepertinya banyak sekali nih hambatannya ya, Bu. Ini salah satu hambatan yang sering saya alami itu saya itu kesulitan nih untuk mengendalikan anak-anak didik saya. Karena anak didik saya itu terlalu aktif sepertinya. Jadi di dalam kelas saya itu terkesan agak ramai begitu, Bu. Apalagi ketika kegiatan pembelajaran itu, kadang anak-anak yang duduk di belakang itu sering berbicara sendiri dengan teman-temannya, Bu. Oh, jadi karena salah satu hambatannya itu tadi karena ada siswa yang rame atau berbicara sendiri di belakang saat pelajarannya Pak David, gitu ya Pak ya? Iya, Oh iya.
Baik, karena Pak David itu sudah tahu tadi hambatan dan tantangannya, selanjutnya kita coba cari tahu apa yang bisa Pak David lakukan atau apa yang Pak David butuhkan supaya bisa mencapai tujuannya Pak David tadi yang sudah disampaikan, pengen membuat kelas itu lebih kondusif, lebih eh, menyenangkan. Itu apa menurut Pak David yang Pak David butuhkan? Hmm, iya sih, Bu. Sepertinya dalam penerapan strategi pembelajaran yang sudah saya terapkan maupun metode dan media yang sudah saya gunakan itu sepertinya memang belum sepenuhnya itu tepat sih, Bu. Mungkin penggunaan strategi dan metode saya itu harus saya sesuaikan dengan cakupan materi saya sehingga nanti apa yang saya tampilkan dan saya terapkan di kelas itu nanti sesuai dengan kebutuhan anak, Bu. Oke, Pak David sudah menemukan sedikit titik terang, yaitu membutuhkan strateginya untuk bisa mengendalikan siswa tadi. Nah, kita selanjutnya coba untuk bahas ya strategi yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung itu. Menurut Pak David, itu apa yang bisa Pak David terapkan supaya bisa mengatasi siswa-siswa tersebut? Oh, mungkin nanti untuk mengatasinya sih, Bu, saya akan lebih membuat kegiatan khusus untuk menambah aktivitas pada anak-anak didik saya, Bu. Jadi nanti anak-anak didik saya akan saya bikin berbagai kelompok yang berbeda. Tentang kelompoknya itu nanti saya buat yang beragam agar nanti setiap anak itu nanti bisa berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajarannya, Bu. Oke, bagus. Luar biasa sekali, Pak David. Udah bisa ketemu strateginya, salah satunya yaitu menggunakan pembelajaran yang menarik. Nah, tapi pertama-tama kita perlu juga tahu selain hambatan dan juga yang kita butuhkan, itu apa penyebab dari siswa tadi yang suka berbicara sendiri saat pembelajaran itu apa kira-kira? Misalnya bisa saja mereka itu bosan atau tidak paham sama materi yang Pak David sampaikan, atau hanya sekedar mereka ini menarik perhatian dari Pak David atau teman-teman di sekitarnya. Jadi menurut Pak David itu ketika mengamati mereka itu apa penyebabnya? Oh, untuk penyebabnya sendiri, kalau di kelas saya, karena kelas saya itu cukup besar ya Bu, kelompoknya, mungkin karena anak-anak saya itu cukup besar, salah satu penyebab yang membuat anak didik saya kurang kondusif, itu salah satunya mungkin karena merasa jenuh atau bosan ini sepertinya Bu. Kadang anak-anak saya itu kan kalau sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu aktivitasnya hanya sebatas duduk dan mengikuti kegiatan pembelajaran, fokus pada apa yang ada di depannya begitu, Bu. Jadi mungkin mereka merasa jenuh dan bosan, Bu. Selain itu juga mungkin karena belum begitu paham atau mengerti tentang materi pembelajaran yang disampaikan, jadi anak-anak itu bingung untuk mengungkapkannya, Bu. Oh iya Pak David, jadi karena siswa tadi itu bosan dan kurangnya aktivitas dalam pembelajaran, jadi siswa itu sibuk berbicara dengan temannya, gitu ya Pak? Iya. Iya. Kalau begitu, kita perlu memberikan penjelasan nih Pak David. Kalau menurut saya, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan juga menarik. Menarik untuk siswa tersebut bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi supaya siswa itu tidak bosan. Itu Pak David. Salah satunya bisa menggunakan metode yang mungkin apa ya Pak David ya, yang memberikan banyak aktivitas. Kalau menurut Pak David apa Pak David yang bisa digunakan? Oh iya Bu, untuk kegiatan pembelajaran saya karena untuk kelompoknya ini lumayan besar, jadi saya biasanya menggunakan metode pembelajaran yang berbasis masalah Bu. Selain itu saya juga menggunakan
metode pembelajaran yang berbasis semacam game dalam permainan, Bu. Jadi saya menggunakan semacam kelompok permainan yang saya sisipkan dalam kegiatan pembelajaran agar anak-anak itu nanti memiliki motivasi yang lebih untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya, Bu. Wah, luar biasa sekali ini idenya dari Pak David tadi menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah, problem based learning gitu ya Pak ya. Kemudian juga memasukkan game Hmm. dalam pembelajaran itu luar biasa juga, itu bisa merangsang aktivitas siswa lebih banyak lagi. Selain itu juga kalau saya boleh memberikan saran, ini Pak David bisa menambahkan penguatan yang positif untuk siswa anak didik anak didiknya Pak David itu misalnya dengan memberikan pujian atau penghargaan atau reward kepada siswa-siswa yang sudah bisa tenang dan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, itu nanti mungkin bisa meningkatkan aktivitas siswa juga jadi lebih antusias dan bersemangat. Gitu, Pak David. Oh, Bagaimana, Pak David? gitu. Iya, Bu. Baik, Pak David, kita sudah memiliki gambaran ya Pak David ya tentang yang akan dilakukan Pak David depannya. Ya, iya, Bu. Apa yang akan dilakukan atau rencana Pak David untuk melaksanakan strateginya itu bagaimana? Untuk rencana ke depannya terkait tentang penerapan strategi dan metode pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas saya nanti, Bu. Nanti saya akan merubah strategi dan metode pembelajaran yang sudah saya terapkan kemarin. Nanti saya akan mengganti metode pembelajaran saya menjadi metode yang lebih menambah ke ranah aktivitas siswa sehingga anak didik saya nanti lebih banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga anak-anak didik saya nanti tidak merasakan bosan, jenuh. Jadi dengan adanya aktivitas-aktivitas itu nanti diharapkan anak-anak didik saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik lagi, Bu. Ya, selain itu nanti saya tambahkan berbagai jenis media pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi sehingga nanti bisa meningkatkan motivasi anak didik saya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Bu, dan juga lebih memudahkan pemahaman mereka terkait materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Selain itu juga nanti saya berikan reward maupun hadiah kepada anak-anak didik yang sudah bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan juga yang bisa melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati bersama tadi dan juga memberikan anak-anak didik saya nanti semacam pujian, Bu. Mungkin seperti itu yang akan saya terapkan besok di kegiatan pembelajaran selanjutnya, Bu. Wah, luar biasa sekali ini Pak David bisa menyampaikan strateginya yang akan diterapkan dengan menggunakan metode media pembelajaran yang menarik, kemudian juga memberikan reward pada anak didiknya itu luar biasa sekali Pak Didik, Pak David, maaf ya. Nanti ketika Pak David sudah melaksanakan, nanti kita bisa sharing-sharing lagi, berbagi lagi, dan bagaimana hasilnya nanti bisa kita sharing lagi ya Pak David ya. Iya, Bu, siap. Terima kasih, Bu, atas saran dan juga motivasinya. Semoga nanti saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengendalikan dan mengelola kelas saya sehingga saya bisa meningkatkan tujuan pembelajaran menjadi lebih efektif lagi, Bu. Terima kasih, Bu Suci. Sama-sama Pak David, dengan senang hati. Selamat siang. Selamat siang Pak David. Selamat siang, Bu Suci. Maaf ya Pak David, saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh saya minta waktunya sebentar?
Iya, Bu Suci, silakan. Makasih banyak Pak David. Pak David, udah sarapan ya Pak? Alhamdulillah, sudah 2 kali. Sudah 2 kali, soalnya saya mau banyak curhat ini Pak hari ini Pak. Oh, begitu. Ya, sini saya lihat-lihat sepertinya juga Bu Suci itu baru banyak pikiran ya ini. Apa sudah terjadi Betul banget Pak. sesuatu ini tadi? Kenapa? Betul sekali. Betul sekali Pak. Jadi saya itu lagi galau Pak, tadi pagi itu pelajaran saya itu seperti tidak sukses gitu Pak. Tadi saat kegiatan pembelajarannya tidak suksesnya itu tidak sukses. Bagaimana Bu Suci? Ya, saya merasakan itu se apa ya? Kelas saya itu seperti tidak kondusif, tidak tenang. Itu Pak, siswa-siswanya itu kok ya tidak kondusif gitu Pak, sekolah saya. Oh, jadi tadi saat kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Suci, kelasnya itu tidak kondusif seperti itu. Iya, betul Pak David. Oh, begitu. Lah, kira-kira kelas yang sudah diampu sama Bu Suci itu tadi tidak kondusif itu dalam artian tidak kondusifnya itu bagaimana, Bu? Apakah anak-anaknya sulit untuk diatur apa bagaimana? Iya ini Pak. Jadi tadi pagi itu ketika pembelajaran saya itu siswanya itu ngobrol sendiri Pak, bicara sendiri, Mas tidak senang saat pembelajaran saya. Jadi saya tuh di sini merasa harus meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang. Oh, begitu. Jadi kira-kira untuk yang ingin Bu Suci sampaikan ini nanti, kira-kira tujuan yang ingin Bu Suci capai itu nanti Jadi apa, Bu saya itu Suci? pengen itu kelas saya itu lebih kondusif, lebih menyenangkan, pembelajaran saya lebih menarik lagi untuk siswa. Jadi mereka tidak Hmm. lebih bisa memperhatikan saat pembelajaran saya gitu Pak. Oh, jadi tadi ketika di dalam kegiatan pembelajaran itu anak-anak didik yang diampu oleh Bu Suci itu tidak fokus Iya, seperti itu ya, betul kurang lebih sekali ya. Pak David. Saya jadi merasa potensi Hmm, saya itu kok perlu ditingkatkan lagi apanya gitu ada. begitu. Oke, Bu Suci. Tadi kan Bu Suci ingin membuat atau menciptakan suasana di kelas Bu Suci itu menjadi kondusif dan lebih menyenangkan Iya, bagi anak-anak didik seperti itu kan Bu Suci. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Bu Suci lakukan untuk saya mencapai tujuan itu tadi Bu Suci? bisa melakukan mengerti strategi pembelajaran saya supaya lebih menyenangkan, lebih menarik lagi, lebih membuat siswa itu kondusif gitu. Terkait penerapan strategi dan metode maupun media tadi itu Bu Suci, kan yang namanya strategi itu tadi kan juga maupun metode juga ada banyak sekali begitu kan Bu Suci. Nah, dari penggunaan strategi, metode dan media pembelajaran yang sudah Bu Suci lakukan itu tadi, kira-kira apakah ada hambatannya maupun tantangan yang Bu Suci hadapi saat menerapkannya di Tantangannya kelas Bu itu Suci? kalau saya amati banyak sekali Pak David yang saya rasakan. Pertama, siswa itu tidak kondusif, tidak tenang, tidak fokus saat pembelajaran saya. Kemudian juga saya itu merasa kesulitan dalam menghadapi siswa-siswa dan juga mengendalikan siswa itu. Kenapa?
bicara sendiri di belakang saat pembelajaran saya. Nah, itu tantangan. Berarti sebagian siswa yang diampu Bu Suci di kelasnya itu ada yang berbicara sendiri ketika melaksanakan kegiatan Betul pembelajaran seperti sekali itu Pak ya. David. Nah, kira-kira, oke Bu Suci. Ya, ya karena karakteristik anak ya, memang kadang suka ngobrol dan bicara sendiri itu masih sebatas wajar yang dimiliki oleh anak didik ya Bu Suci. Kira-kira bagi Bu Suci sendiri, kesulitannya ketika ingin mencapai tujuan tadi yang berkaitan tentang bisa mengendalikan anak maupun menarik perhatian anak tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bu Suci di kelas itu, Bu Suci? Kalau menurut saya, yang bisa saya lakukan itu membuat strategi pembelajaran, metode metode pembelajaran, rancangan pembelajaran itu yang menarik siswa, menarik perhatian siswa supaya mereka lebih aktif, dan saya juga bisa menggunakan media-media pembelajaran yang bisa menarik para siswa saya supaya mereka juga bisa fokus dan tidak hanya bermain atau berbicara sendiri dengan teman-temannya. Oh, jadi seperti itu. Ya, luar biasa sekali itu Bu Suci. Bu Suci sudah bisa untuk mewujudkan penggunaan strategi maupun metode dan media pembelajaran yang akan diterapkan di kelas Bu Suci tadi. Tetapi Bu Suci, sebelum Bu Suci mulai memilah penggunaan strategi, metode maupun media pembelajaran tadi, pertama-tama kan Bu Suci itu juga harus tahu dulu kan, kira-kira yang menyebabkan anak didik Bu Suci itu kok ada yang rame sendiri, kok ada yang berbicara dengan temannya, itu kan pasti ada yang menyebabkan mereka melakukan itu toh Bu Suci. Di sini mungkin Bu Suci harus mencari tahu ini. Sebabnya itu apa ya? Anak-anak didik saya kok melakukan itu. Kira-kira sebabnya apa itu Bu Suci? Kalau dari pengamatan saya itu penyebabnya itu ada berbagai macam Pak. Jadi ada yang siswa itu merasakan bosan dan jenuh ketika pembelajaran, tapi ada juga yang kesulitan memahami materi karena materinya terlalu sulit, yaitu tadi pagi itu pelajarannya matematika. Jadi mungkin mereka yang tidak paham itu juga merasakan jenuh dan bosan gitu Pak. Oh, jadi begitu. Ya, di sini Bu Suci sudah bisa mengetahui penyebab yang menyebabkan anak didiknya itu merasa kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi ada yang merasa jenuh, bosan, maupun kurang perhatiannya. Nah, kalau demikian Bu Suci, berarti Bu Suci di sini kira-kira apa ini yang bisa dilakukan untuk membangkitkan motivasi anak didik tadi agar bisa selalu terpacu tuh motivasinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran itu apa Bu Suci? Kalau menurut saya, David, saya mungkin bisa menerapkan model pembelajaran yang membuat siswa itu lebih aktif. Contohnya, saya itu pengen menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, proyek yaitu siswa diminta untuk membuat proyek, atau juga mungkin bisa diselipkan game-game yang menarik pada saat pembelajaran. Jadi siswa itu bisa lebih aktif, banyak gerak, banyak berpikir. Jadi mereka tidak hanya monoton memperhatikan textbook atau memperhatikan saya atau memperhatikan video, tapi mereka juga bisa terlibat dalam aktivitas tersebut. Begitu kalau saya. Oh ya, begitu. Ya, luar biasa sekali Bu Suci. Jadi benar sekali apa yang sudah Bu Suci sampaikan tadi. Salah satu upaya yang bisa diterapkan bisa dengan penggunaan metode yang lebih mengaktifkan siswa dan juga pemberian
reward maupun hadiah yang diberikan kepada anak-anak didik agar nanti dalam kegiatan pembelajaran itu motivasi mereka selalu tinggi, Bu Suci. Dan juga nanti anak-anak didik itu juga tetap bisa merasakan nyaman dan juga senang, bisa diselipkan dengan berbagai permainan maupun game yang sudah Bu Suci sampaikan tadi, Bu Suci. Ya, Bu Suci, kira-kira dari yang sudah kita uraikan ini tadi, nah, kan tadi banyak sekali hal yang sudah Bu Suci sampaikan. Kira-kira apa yang bisa Bu Suci terapkan nanti di kelas agar nanti anak didik yang diampu sama Bu Suci itu nanti bisa selalu termotivasi, kemudian bisa menciptakan suasana yang begitu nyaman dan juga menciptakan lingkungan kelasnya itu menjadi kondusif, Bu Ya, Suci. luar biasa sekali Pak David dari kita sharing-sharing hari ini saya sudah diterapkan tentang solusi untuk permasalahan di kelas saya tadi. Jadi saya bisa menerapkan media pembelajaran dan model pembelajaran itu yang lebih menarik. Kemudian juga saya bisa menambahkan reward atau penguatan yang lebih positif kepada anak didik saya yang sudah berhasil melaksanakan pembelajaran dengan baik. Itu insya Allah saya akan mencobanya dan semoga berhasil. Saya ucapkan juga terima kasih sama Pak David atas masukan dan sarannya. Terima kasih ya Pak David ya. Iya, Bu Suci. Semoga apa yang Bu Suci harapkan dan rencanakan besok bisa diimplementasikan di kelas Bu Suci sehingga nanti tujuan pembelajaran yang Bu Suci rencanakan dapat tercapai semuanya, Bu Suci. Semangat, Bu Semangat. Suci. Terima kasih Pak David. Saya mau undur diri ya Pak. Ya, Terima kasih ya. ya Bu Suci. Sian.